Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafita Nila Aswar, NIM 25 dari kelas penyuluhan pertanian C akan memaparkan sedikit tentang mini riset yang telah saya buat sebelumnya dengan judul pendekatan peran penyuluh dalam memaksimalkan produktivitas lahan gambut di Kalimantan Barat. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa lahan gambut merupakan bentangan lahan yang tersusun dari dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang oleh air sehingga kondisinya anaerobik. Daerah Kalimantan sendiri merupakan lahan gambut dengan luas total sekitar 5,77 juta hektar. Lahan gambut dalam pertanian biasanya digunakan untuk budidaya kelapa sawit, padi, nanas, lidah buaya, kemudian sagu, karet, kelapa, dan bawang-bawangan termasuk bawang merah, cabai, jagung, bunga kol, pare, dan akasia menurut Ansori pada penelitiannya di tahun 2017. Dengan cara pengelolaan tanah gambut menjadi lahan pertanian yang baik dan benar adalah dengan mematuhi semua kebijakan-kebijakan dari pemerintah, selalu menjaga kelestarian lingkungan dan tanah. Penanganan yang baik dan pengelolaan yang benar dapat memaksimalkan produktivitas lahan gambut guna untuk meningkatkan pendapatan petani yang berada di lahan gambut. Selanjutnya adalah dalam mencapai apa yang ingin disampaikan dari penyuluh kepada petani dapat melakukan yang pertama yaitu kegiatan motivasi. Pada dasarnya, motivasi dapat mendorong penyuluh pertanian untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kinerja dari penyuluh yang kemudian berdampak pada pencapaian tugas lembaga penyuluhan. Sumber motivasi tersebut meliputi kemungkinan berkembangnya jenis pekerjaan dan perasaan bangga diterima oleh petani setempat sehingga dapat menerapkan apa yang telah disampaikan oleh penyuluh. Yang kedua, penyuluh dapat memberikan penguatan tentang kelembagaan. Kelembagaan merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang atau lembaga untuk tujuan tertentu yang memiliki aturan, norma, serta memiliki struktur kelembagaan, dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Kelembagaan difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah setempat atau daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya. Yang ketiga, penyuluh dapat melakukan pelatihan. Pelatihan sendiri dilakukan oleh Balai Pelatihan Penyuluhan atau yang lebih dikenal dengan BPP, menyelenggarakan fungsi yang meliputi yang pertama, pelaksanaan penyusunan bahkan standar kompetensi kerja atau SKK di bidang pertanian. Kemudian, pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan, teknologi, lahan rawa bagi aparatur dan non-aparatur pertanian dalam dan luar negeri. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non-aparatur pertanian. Selanjutnya, pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian, lalu pelaksanaan penyusun paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swasembada. Selanjutnya, rancangan kegiatan penyuluhan pada lahan gambut di Kalimantan. Yang pertama adalah penguatan motivasi. Langkah yang pertama di bulan Januari pada tahun 2021 dengan membuat grup diskusi mengenai pemaksimalan lahan gambut untuk usaha pertanian di Kalimantan Barat sendiri. Kemudian langkah yang kedua adalah FGD mengenai era revolusi industri pada sektor pertanian khususnya lahan gambut di Kalimantan Barat dan kunjungan pada beberapa kelompok tani di berbagai daerah di Kalimantan Barat pada bulan Februari 2021. Selanjutnya di bulan ketiga yaitu Maret 2021 melakukan kunjungan tatap muka langsung kepada petani untuk mengetahui masalah apa saja yang terjadi di sekitar wilayah binaan.
Kemudian yang keempat adalah yang termasuk penguatan motivasi adalah yang demonstrasi plot dengan melakukan penyuluhan dalam bentuk demonstrasi mengenai berbagai hal yang dibutuhkan di tiap wilayahnya oleh para penyuluh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Materi yang diberikan sesuai kebutuhan wilayah tani, salah satunya pemupukan, perimbangan, dan pemilihan jenis bibit unggul itu dimulai pada bulan April 2021. Selanjutnya, rancangan kegiatan penyuluhan yang dibuat adalah penguatan kelembagaan. Seperti yang sudah saya paparkan di pemberian motivasi yang pertama tadi mengenai kelembagaan kelompok-kelompok tani, kunjungannya yaitu dengan mengembangkan sumber daya swasembada dan swakarya petani dengan gerakan bersama pengendalian hama dan penyakit sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, gerakan pemeliharaan saluran irigasi sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, kemudian gerakan bersama vaksinasi dan pengobatan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Yang perlu kita ketahui, vaksinasi sendiri diberikan kepada daerah Kalimantan sendiri merupakan daerah yang hutannya masih tergolong sangat lebat. Kemudian di situ juga terdapat beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, yaitu malaria. Jadi saya melakukan vaksinasi pengobatan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu gerakan pemeliharaan saluran irigasi. Saluran irigasi dan dari lahan gambut tersebut perlu diperbaiki sehingga agar dapat meningkatkan produktivitas dan keberhasilan dari program penyuluhan sendiri. Kegiatan dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, September, Desember untuk program gerakan bersama pengendalian hama penyakit. Jadi dilakukan pada 4 kali dalam 1 tahun, yaitu berdurasi antara 3 bulan yang berjangka waktu 3 bulan. Kemudian yang terakhir adalah rancangan kegiatan penyuluhan yang yaitu pelatihan. Mengadakan pembinaan Gapoktan sebanyak 12 kali atau bisa dikatakan satu bulan 1 kali dengan mengadakan pembinaan atau pelatihan Gapoktan yang sudah terbentuk sesuai kebutuhan materi yang diberikan sesuai komoditi dari setiap Gapoktan. Jadi pada motivasi yang pertama tadi melakukan pembinaan atau forum grup diskusi, kemudian pembentukan grup kelompok tani atau Gapoktan itu sendiri, kemudian telah ditentukan untuk wilayah ini menanam komoditas apa yang cocok, kemudian seperti itu sama seperti itu dengan yang lainnya. Kemudian pelatihan pembinaan ini dilakukan dengan pendampingan satu bulan 1 kali. Berarti ini untuk kerjanya di bulan Januari sampai Desember di tahun 2021. Sekian pemaparan programa yang telah saya susun. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.